Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primi Marta Dewi akan menjelaskan materi mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Next. Perkembangan biologis. Di dalam perkembangan ini akan dibagi menjadi sub-sub materi. Submateri yang pertama mengenai potra diri. Yang kedua, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang ketiga, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang keempat, ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Dan yang kelima, pubertas. Next. Perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Potra diri. Potra diri merupakan cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami. Hal ini dibuktikan dengan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan ajak di masa kanak-kanak tengah hingga akhir. Contohnya nih, aku tidak tahan melihat penampilanku, jerawat memenuhi wajahku, rambutku suram dan kaku seperti jerami, tidak pernah rapi, hidung terlalu besar, bibirku terlalu kecil, kakiku terlalu pendek, ada 4 kutil di tangan kiriku, dan orang-orang menjadi jijik karenanya. Badanku adalah bencana. Suara hatian yang berusia 14 tahun. Next. Perkembangan biologis. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Di dalam sifat dasar gen ini termuat genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Apa sih itu genotip, fenotip, dan rentang reaksi? Ya, betul. Genotip adalah warisan genetik seseorang yang sebenarnya ada. Kemudian untuk fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati ataupun diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik yang berupa tinggi, berat badan, warna mata, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya nih, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang di sekelilingnya. Meski diberikan makan dan minum yang banyak sekali, orang itu akan tetap pendek. Karena apa? Gennya itu pendek. Kemudian yang terakhir adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas membaginya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, anak bertemperamen mudah atau yang sering disebut dengan easy child. Yang kedua, anak bertemperamen sulit atau difficult child. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghangat atau slow to warm up child. Next. Perkembangan biologis. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Poin yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Kita bahas mulai dari interaksi genotip pasif lingkungan. Interaksi ini terjadi saat orang tua yang memiliki genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak mereka. Misalnya nih, orang tua memiliki genetik cerdas dan juga cakap membaca. Karena mereka cakap membaca, mereka menyediakan banyak buku bacaan kepada anak mereka. Sehingga otomatis anak mereka akan cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Kemudian, genotip evokatif lingkungan. Interaksinya terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu.
Misalnya nih, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perasaan sosial ketimbang anak yang sebaliknya. Kemudian, genotip aktif lingkungan. Interaksinya terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Misalnya nih, ada sebagian remaja karena genotipnya lebih cenderung menyukai musik, maka mereka akan otomatis menggeluti bidang musik. Beda lagi kalau masak. Kalau mereka cenderung ke masak, maka akan menggeluti masak gitu. Kemudian, poin yang kedua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Dari sini sudah saya tuliskan di bawah ini. Oke, next. Perkembangan biologis. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapatkan perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan juga perubahan hormonal. Bagaimana dengan sifat kurva pertumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya? Oke, kita bahas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, itu ini. Kemudian, 4 kurva tumbuh kembang itu meliputi ini. Oke. Untuk submateri yang terakhir, mengenai pubertas. Pubertas itu sendiri adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas ini merupakan faktor genetik, massa tubuh, dan juga mutu makanan. Pubertas ini juga membahas mengenai perubahan hormonal serta perubahan fisik. Oke, gini. Dari submateri awal mengenai potra diri hingga pubertas dapat disimpulkan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Next. Perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini akan dibahas mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan juga Brunner. Next. Pandangan perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 hingga 1980. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka berupa gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Sehingga, teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai membangun pemahaman akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya
dengan gerakan fisik, motorik, atau yang sering disebut dengan sensori motor. Kemudian yang kedua, tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, ataupun dengan gambar. Kemudian tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 7-11 tahun. Proses penting dalam tahapan ini adalah pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung saat usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, dan mampu berpikir secara sistematik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Next. Pandangan perkembangan kognitif Brunner. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan kepada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Kemudian, yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Next. Dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif yang didasarkan pada tingkah laku, Brunner membaginya ke beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah 1. Tahap enaktif, 2. Tahap ikonik, 3. Tahap simbolik. Next. Demikian pemaparan mengenai perkembangan kognitif dan biologis. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.